Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua sehat ya secara fisik dan juga mental. Apalagi di masa pandemi virus corona ini. Pandemi virus corona telah memberikan dampak besar kepada semua orang. Salah satunya adalah para wirausahawan di Indonesia. Dalam upaya mencegah penyebaran virus corona ini, ada beberapa protokol kesehatan yang harus dipatuhi. Dan orang-orang yang bekerja harus bekerja dari rumah masing-masing. Banyak perusahaan lokal yang terpaksa gulung tikar akibat penurunan aktivitas jual beli, sulitnya mendapat bahan baku, distribusi yang terhambat, dan terserang virus corona. Ironis bukan? Hal-hal ini juga sangat berpengaruh bagi kesehatan mental. Karena krisis ini, tingkat stres di antara wirausahawan di Indonesia pun meningkat secara drastis. Setelah ini, yuk kita dengarkan wawancara dengan salah satu wirausahawan di Indonesia untuk mengetahui bagaimana ia berusaha berkooperasi dengan pandemi virus corona. Ya, jadi kita sekarang sudah bersama Bapak Haryanto yang adalah seorang wirausahawan. Halo Bapak Haryanto. Halo, selamat siang. Siang Pak. Nah, bisa mungkin diperkenalkan dirinya dulu dan sedikit tentang bisnisnya? Ya, nama saya Haryanto. Bisnis saya bergerak di bidang online, penjualan online, retail. Jadi kita jual untuk seluruh Indonesia. Produknya kita punya sendiri, kita punya gudang sendiri, dan penjualannya betul-betul lewat online aja. Jadi selama masa pandemi ini pasti banyak perubahan kan ya? Perubahan apa sih Pak yang paling terasa untuk bisnis? Kalau yang mulai pandemi, paling pertama itu kita jaga diri ya. Jadi protokol itu yang paling ini. Jadi di kantor itu memang ada beberapa pekerja, ada beberapa staff. Nah, itu yang pertama kita pikirin. Jadi karena mereka asalnya kan dari beberapa tempat, ada yang dari Lombok Timur, ada yang lagi dari kota sendiri di Mataram, ada juga yang dari Lombok Utara, jadi macam-macam. Nah, setiap Sabtu atau Minggu mereka biasanya itu pulang ke sana. Jadi kita juga menjaga. Soalnya kan kita nggak ngerti kan satu orang ini dari mana-mana aja. Mungkin dia dari pasar atau dari mana yang punya resiko lebih besar. Nah, sedangkan kita ada beberapa. Jadi langkah pertama paling terasanya itu di protokol. Jadi kita harus kita mulai mikirin nih, karena kita online kebetulan ada keuntungan kita bisa semuanya kerja di rumah. Terus yang kedua, selain protokol, yang paling terasa itu karena kita online, terasanya di kurir. Jadi kurir ini mulai lemot, jadi semestinya yang biasanya 2 hari, 3 hari, ini bisa jadi 5 hari, 7 hari. Jadi kendalanya di kurir. Dan yang paling parah ini yang ketiga, ya di pembeli. Jadi ada shifting mereka yang dulunya belanjanya barang-barang sekunder, itu mereka sekarang arahnya ke barang-barang primer aja, lebih ke arah ke sana. Jadi akhirnya otomatis penjualan menurun. Terus kira-kira solusi apa yang sudah Bapak upayakan untuk mengatasi kerugian ini, Pak? Pertama kita perbaikan sistem dulu. Jadi perbaikan sistem itu yang enggak pakai, yang enggak penting, itu mulai kita efisiensikan. Terus kita evaluasi juga kira-kira apa yang ini apa yang bisa di-cut lagi lah, diefisiensikan lagi. Nah, terus kita juga ada efisiensi pegawai juga yang pasti. Jadi kita lihat kalau memang udah tidak bisa, ya beberapa harus kita keluarkan. Gitu. Terus selain untuk mengatasi masalah-masalah di perusahaan seperti yang sudah Bapak sebutkan tadi, tentu saja ada upaya untuk masih stres dan tekanan yang dialami diri sendiri kan, Pak? Nah itu kira-kira apa ya? Mungkin kita bisa kasih tips buat yang akan menonton video ini. Kalau tips ngatasin stresnya yang pasti harus tenang dulu ya. Tenang, soalnya sempat kita juga stres, bingung, tapi akhirnya juga enggak ada solusi yang ini. Jadi justru kita tenang dulu, ya kita biar pikirannya bisa jernih. Dengan kondisi seperti ini, yang perkiraan bisa sampai tahun depan, kita harus bisa bertahan. Itu apa aja yang kita harus evaluasi? Apa aja yang harus kita kurangi? Kayak gitu. Terus istirahat harus tetap cukup.
kita ini yang mikirin usaha. Kalau misalnya usaha sampai tidak bisa berjalan, terus staff yang lain bagaimana gitu. Jadi kita tetap harus tenang, tetap harus istirahat yang cukup, jaga kondisi, apalagi ini sekarang. Ya, terus segera mikirkan solusi-solusi. Kesempatan itu pasti ada sih. Kesempatan di kondisi apapun pasti ada. Walaupun kondisi sekarang, kesempatannya ada. Itu yang harus kita pikirkan. Kesempatan apa yang bisa kita lakuin sekarang, kayak gitu. Oke, Gitu. baik. Terima kasih Pak untuk waktunya. Semoga dari wawancara kita hari ini, teman-teman yang menonton bisa lebih termotivasi lagi dan bisa mendapatkan tips-tips yang berguna untuk mengatasi perubahan di masa pandemi ini. Terima kasih ya Pak. Oke. Ya, makasih.